Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak SMA 2 Bangsa, apa kabar kalian semuanya? Berjumpa lagi dengan Ibu di kelas daring ekonomi kita. Gimana nih aktivitasnya di rumah? Mudah-mudahan selalu lancar ya. Ingat pesan Ibu, jaga terus 3M dimanapun kalian berada. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi di KD 3.8 kelas 10 ekonomi dengan materi koperasi. Adapun tujuan pembelajaran dari materi koperasi ini terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama adalah kalian semua setelah menyimak video ini harus mampu menjelaskan sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan makna dari lambang koperasi di Indonesia. Yang ketiga, kalian harus menjelaskan konsep dari koperasi mulai dari pengertian, landasan, prinsip, ciri, tujuan, dan nilai-nilai koperasi secara lengkap dan jelas. Serta yang terakhir, kalian harus mampu mengidentifikasi jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia. Oke anak-anak, kita langsung masuk ke materi ya. Oke, coba kalian lihat nih, ada sebuah gambar. Amati gambar berikut ini. Apa sih yang ada di benak kamu setelah melihat gambar ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar logo koperasi. Adapun lambang dari atau logo dari koperasi itu memiliki beberapa makna. Apa sih maknanya? Coba kita bahas ya. Kita bahas yang sebelah kiri dari logo itu dulu. Kita lihat nih sebelah kiri, kalian pasti melihat adanya sebuah roda bergerigi. Apa sih makna dari lambangnya? Maknanya adalah upaya keras yang kontinu. Artinya anggota koperasi atau koperasi itu harus berdiri dengan melandaskan prinsip kegiatannya secara kontinu atau terus-menerus dengan usaha yang kerja keras, upaya kerja keras yang secara terus-menerus. Kemudian kita lihat lagi dari lambang itu di bawahnya itu ada rantai ya. Nah, rantai ini melambangkan persahabatan yang kokoh. Artinya kan rantai itu tidak akan terputus-putus ya, keras ya dari besi. Artinya bahwa koperasi itu merupakan sebuah badan usaha yang memiliki kekokohan dalam menjalankan usahanya ya. Jadi antara anggota koperasi itu harus saling solid. Kemudian ada lagi yang melambangkan, lihat di panahnya sebelah kiri itu ada timbangan ya, betul sekali timbangan. Timbangan itu artinya timbangan berarti melambangkan keadilan sosial. Kemudian ada lagi di bagian bawah itu gambarnya merah putih ya. Di situ tanda panahnya menunjukkan ke lambang merah putih. Artinya apa sih? Bahwa koperasi Indonesia ini harus bersifat cinta tanah air atau nasionalisme setiap anggotanya. Kemudian di sebelah kiri kita lihat di situ ada panah yang menunjukkan ke bintang dalam perisai. Apa sih maknanya? Bahwa koperasi di Indonesia ini melandaskan kegiatannya berdasarkan Pancasila ya. Pancasila sebagai landasan ideal dari koperasi. Kemudian yang kedua ada panah yang menunjukkan ke pohon beringin. Kalian tahu pohon beringin ini adalah pohon yang daunnya itu sangat rindang ya dan akarnya sangat kokoh. Artinya bahwa koperasi di Indonesia ini adalah melambangkan kemasyarakatan Indonesia yang berdiri kokoh mengedepankan persatuan dan kesatuan sesuai dengan Pancasila sila ketiga ya. Kemudian ada lagi panahnya itu menunjuk ke padi dan kapas. Nah, apa sih artinya padi dan kapas? Artinya bahwa koperasi Indonesia ini harus bertujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia atau artinya kemakmuran. Kemudian yang terakhir di panahnya itu ada panah yang menunjukkan ke merek koperasi Indonesia. Itu punya makna juga. Maknanya bahwa koperasi di Indonesia ini adalah koperasi yang melambangkan kepribadian dari rakyat Indonesia. Nah, dari lambang-lambang koperasi itu ternyata koperasi mengalami metamorfosa atau perubahan-perubahan ya. Nah, ada 3 metamorfosa koperasi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu tadi ya yang sudah kita lihat tadi yang berdiri di Tasikmalaya pada tahun 1947. Itu koperasi yang pertama logonya dari tahun 1947 sampai 2012. Logo yang tadi yang sudah kita jelaskan. Dan mengalami metamorfosa nih anak-anak yaitu ke tahun 2012 sampai 2015. Mengalami perubahan bentuknya jadi seperti bunga berwarna hijau pastel. Kemudian pada tahun 2015 sampai sekarang koperasi itu balik lagi ke lambang yang dulu. Nah,
pada perubahan yang kedua nih dari lambang koperasi, kenapa berubah? Karena sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 2 garis miring PER garis miring MKUKM garis miring 4 garis miring 12, tepatnya pada tanggal 17 April 2012 pemerintah ini merubah lambang koperasi ya berdasarkan penggunaannya. Nah, bentuknya jadi seperti ini anak-anak. Jadi bunga yang warnanya pastel ya. Nah, ini pun memiliki makna. Maknanya bahwa koperasi di sini terdiri dari 4 sudut. Kenapa sih 4 sudut seperti arah mata angin? Yaitu melambangkan aspiratif dari anggotanya, kerakyatan, kebersamaan, dan unggul dalam persaingan global. Kemudian ada lagi lambang yang kedua, kalian lihat tanda panah itu menunjukkan mahkota ya, atau seperti bunga. Artinya berkembang inovatif, produktif, variatif, dan keunggulan dalam bidang teknologi. Kemudian kenapa sih warnanya hijau? Nah, warnanya hijau pastel itu melambangkan bahwa Koperasi Indonesia ini berwibawa atau kewibawaan dari Koperasi Indonesia. Serta ada merek di situ Koperasi Indonesia berwarna merah, itu melambangkan bahwa Koperasi Indonesia bersifat dinamis namun tetap modern. Nah, sekarang kalian kan sudah belajar nih tentang lambang koperasi. Kita belajar yuk bagaimana sih sejarah perkembangan koperasi di Oke, kita lihat di sini historis koperasi. Nah, koperasi ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang tokoh dari Skotlandia yang bernama Robert Owen. Pada tahun 1810 dia seorang pemintal kapas nih. Pada tahun 1810 ini si Robert Owen mendirikan sebuah koperasi. Lalu dilanjutkan lagi pada tahun 1828 oleh William King. Pada tahun 1844 berdirilah koperasi barang konsumsi. Lalu pada tahun 1852 berkembang lagi ada koperasi simpan pinjam. Nah, pada tahun 1895 itu koperasi disahkan atau diresmikan dengan adanya ICA, International Cooperative Aliansi Koperasi atau persatuan dari koperasi-koperasi yang ada. Nah, pada tahun 2014 sudah ada sekitar 94 negara yang sudah menjadi anggota koperasi dunia. Nah, sekarang bagaimana nih koperasinya di Indonesia? Kalau tadi adalah perkembangan koperasi secara global, nah spesifiknya untuk negara kita, koperasi ini dimulai oleh seorang tokoh yang bernama Raden Arya Wiratmadja, yaitu seorang Patih Mojo Purwokerto pada tahun 1896 ya. Beliau mendirikan koperasi simpan pinjam. Lalu diakhiri dengan adanya Sokri atau Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang diselenggarakan kongresnya di Bandung, yaitu pada tahun 1953. Nah, akhirnya berkembanglah koperasi-koperasi yang ada di Indonesia sampai saat ini. Terakhir data yang tercatat pada tahun 2015 ada sekitar 209.000 koperasi yang berdiri di Indonesia. Oke, pada tujuan pembelajaran kita yang ketiga, nah kita akan membahas mengenai konsep dari koperasi. Apa saja sih konsep koperasi itu? Mari kita simak video ini sampai selesai. Oke, pengertiannya koperasi itu berasal dari dua kata, yaitu ada ko yang berarti bersama dan operation yang berarti usaha ya. Jadi secara harfiahnya koperasi ini artinya adalah usaha bersama-sama. Sedangkan menurut Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 1992 pasal 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Adapun landasan dari koperasi ini terdiri dari 3 landasan, yaitu yang pertama ada landasan ideal yaitu Pancasila, yang kedua ada landasan struktural yaitu Undang-Undang 1945 pasal 33, dan landasan hukum operasional yaitu Undang-Undang nomor 25 tahun 1992. Nah, apa sih tujuan dari koperasi? Tujuan koperasi ini hanya satu, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari tatanan perekonomian Indonesia yang demokratis dan berkeadilan. Oke. Pada konsep berikutnya kita akan mengenal nih apa aja sih ciri-ciri dari koperasi itu. Nah,
ciri-ciri koperasi di sini ada, berarti kalau ada ciri-ciri ada pembeda dong ya. Ada yang koperasi, ada yang bukan koperasi. Nah, berdasarkan cirinya, dasar pendirian koperasi ini usahanya berdasarkan kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi. Ya, sedangkan yang bukan koperasi itu usahanya tidak harus seperti itu, tetapi lebih mengutamakan pada kebutuhan dan kepemilikan dari pemilik modal. Ya, kemudian berdasarkan pendirinya, koperasi ini minimal didirikan oleh 20 orang. Sedangkan kalau bukan koperasi seperti perusahaan-perusahaan lain itu dapat didirikan oleh 1 orang. Nah, berdasarkan tujuannya, koperasi ini meningkatkan pendapatan anggota-anggotanya ya. Sekaligus anggota itu sebagai pemilik koperasi. Sedangkan yang bukan koperasi itu keuntungannya perusahaan yang sebesar-besarnya atas yang memiliki modal atau saham. Nah, kemudian berdasarkan ciri usahanya, koperasi ini pelayanannya bagi anggota dan keuntungannya juga untuk anggota, dari dan untuk anggota. Sedangkan yang bukan koperasi pelayanannya berguna untuk keuntungan bagi pemilik modal saja. Kemudian berdasarkan kepemilikannya, koperasi ini anggotanya merupakan kumpulan orang, sedangkan bukan koperasi itu kumpulan dari para pemegang modal atau saham. Kemudian hubungannya dengan kepemilikan, bahwa koperasi itu pemilik dan penggunanya sama, sedangkan bukan koperasi pemilik dan pengguna itu orangnya berbeda. Kemudian berdasarkan pengambilan keputusan nih, kalau koperasi 1 orang 1 suara, musyawarah mufakat. Nah, kalau bukan koperasi 1 saham 1 suara. Kemudian berdasarkan pembagian labanya. Nah, koperasi ini berdasarkan SHU atau jumlah transaksi anggota, sedangkan bukan koperasi berdasarkan banyak saham yang dimilikinya. Adapun prinsip-prinsip dari koperasi, prinsip koperasi ini yaitu yang pertama aktif, kemudian sukarela, giat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, kemudian usahanya merupakan usaha swadaya atau otonom dan bersifat independen. Kemudian prinsipnya juga landasannya harus merupakan pembangunan yang berkelanjutan, kemudian merupakan suatu usaha yang bersifat demokratis dan aktif. Berikutnya adalah nilai-nilai koperasi. Koperasi ini memiliki 2 nilai. Yang pertama, nilai yang mendasari koperasi yaitu kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Sedangkan yang kedua, nilai yang diyakini anggota koperasi itu adalah kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan pedulian terhadap orang lain. Nah, apa sih fungsi dan peran koperasi? Nah, fungsi koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4, yaitu usaha yang membangun dan mengembangkan potensi dan kemakmuran ekonomi anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya. Kemudian berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat, dan berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Oke, yang terakhir nih, di tujuan kita yang keempat, kita akan membahas mengenai apa sih jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia. Jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia, kita lihat di sini yang pertama ada koperasi simpan pinjam. Artinya koperasi yang bergerak di simpan atau menabung uang dan meminjam uang. Kemudian yang kedua ada koperasi konsumsi. Koperasi yang bergerak di bidang barang-barang konsumsi. Biasanya nih para penggerak koperasi ini adalah karang taruna dan ibu-ibu rumah tangga biasanya. Kemudian yang ketiga ada koperasi produksi. Artinya koperasi yang menjual barang-barang produksi. Seperti misalnya koperasi tahu, koperasi tempe bergerak di bidang pengolahan barang ya. Barang baku menjadi bahan jadi. Kemudian ada koperasi pemasaran, ada koperasi jasa. Nah, berikutnya lagi ada koperasi berdasarkan jumlah anggotanya nih. Nah, berdasarkan jumlah anggotanya, koperasi itu dibagi menjadi koperasi primer. Koperasi primer ini adalah koperasi yang anggotanya 20 orang. Kemudian ada koperasi pusat. Koperasi pusat itu koperasi yang anggotanya terdiri dari 5 koperasi primer. Kemudian ada koperasi gabungan, artinya koperasi yang merupakan gabungan dari 3 koperasi pusat. Dan ada koperasi induk, yaitu anggota yang terdiri dari 3 gabungan koperasi gabungan. Nah, anak-anak,
Sekian penjelasan dari saya, semoga memberi manfaat. Jangan puas dengan satu referensi, galilah referensi yang lainnya melalui berbagai media dan berbagai sumber. Tetap jaga kesehatan, salam untuk keluarga, tetap semangat. Salam ekonomi.